Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Mari Cerita. Dan buat kalian jangan lupa bantu support channel aku agar semakin berkembang. Caranya dengan subscribe channel aku dan juga share, like, dan komen video ini. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor lainnya, langsung aja sharing cerita horor kalian dan kirim ke email maricerita25@gmail.com. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Let's go. Ada yang tahu kuyang? Mungkin dari beberapa kalian udah tahu nih tentang kuyang atau palasik. Jadi kuyang ini adalah makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan organ dalam yang menggantung. Dalam mitosnya, kuyang ini adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Dia bisa melepaskan kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya, seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Menurut banyak warga, bahwa kuyang adalah hantu yang suka mengincar wanita hamil atau wanita yang baru saja melahirkan, dan dia akan berkeliaran malam hari untuk mencari mangsanya. Warga percaya bahwa kuyang adalah manusia yang terjerumus ilmu hitam untuk mencapai hidup abadi atau untuk awet muda. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari berbaur dengan lingkungannya, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Kuyang memiliki dua taring di kiri dan kanan mulutnya. Biasanya kuyang mencari mangsanya pada malam hari. Dan untuk mengelabuhi korbannya, sewaktu-waktu kuyang biasanya berubah menjadi seekor burung ataupun kucing. Kuyang biasanya mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan mengusap perutnya. Kuyang berasal dari manusia hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Tetapi ini bukan tentang vampir. Orang Kalimantan Selatan, khususnya di Kalimantan Selatan, mencirikan kuyang sebagai seorang perempuan yang berambut panjang dan pada saat berjalan di siang hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi di bagian kepalanya dengan kain supaya tidak kepanasan saat terkena sengatan matahari. Orang Banjar juga yakin bahwa kuyang takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jaringau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru saja melahirkan atau bayi yang baru saja dilahirkan. Orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukul, atau dalam bahasa lain dibedong sehingga menutupi bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah kepala. Tujuannya untuk mencegah dari hindaran gangguan kuyang dan makhluk halus. Sebab konon katanya kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikat tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap dan dedak bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dahulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumah untuk membunuh kuyang. Seseorang harus menemukan tubuh bagian bawahnya yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut dengan minyak kuyang, dan bahasa setempat disebut dengan langa kawiyang atau minyak kawiyang, dan bisa juga disebut dengan minyak sumbulik atau minyak kuyang. Konon katanya, minyak tersebut adalah sumber dari kesaktian kuyang. Menurut mitos, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Dan banyak yang bilang bahwa kuyang itu juga dianggap bisa terbang dan memangsa darah wanita yang baru saja melahirkan atau ari-ari bayi. Konon, kuyang akan menjalani hidup normal pada siang hari layaknya manusia biasa. Menjelang malam hari, kuyang akan menjelma menjadi sosok yang menyeramkan. Siluman itu akan melayang-layang untuk mencari mangsanya yang biasanya mengincar wanita yang baru saja melahirkan atau ari-ari bayi untuk diisap. Konon, dengan mengisap dan memakan darah dan ari-ari bayi, kuyang bisa menambah kesaktian ilmunya. Ada sebuah cerita tentang kuyang di Kalimantan yang sempat menggemparkan beberapa desa atas kehadirannya. Dikisahkan bahwa ada seseorang wanita yang merupakan istri simpanan seorang pria kaya raya. Kemudian wanita itu berpikir
berpikir bagaimana cara agar bisa mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari sang pria. Wanita itu kemudian memutuskan untuk pergi ke dukun untuk meminta satu ilmu hitam agar bisa awet muda dan suaminya bisa tunduk. Dukun itu kemudian memberikan sebuah minyak sakti. Sang dukun juga menjelaskan bahwa tata cara menggunakan ramuan tersebut. Selain itu ada beberapa pantangan yang diberikan kepada si wanita ketika sudah menggunakan minyak sakti itu. Pantangan tersebut antara lain adalah jangan sampai melewati tanaman labu, jangan melangkahi tali ijuk atau sapu ijuk, jangan melihat cermin, dan yang paling penting adalah dia harus memakan ari-ari bayi yang baru lahir seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan yang paling penting adalah dia harus memakan ari-ari bayi yang baru lahir, entah itu seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Lantas wanita itu menyanggupi pantangan dari si dukun. Dalam seketika dia pun menjelma menjadi sosok siluman berambut panjang, berkepala manusia, bertaring, bermata merah dan tidak memiliki badan. Hanya jeroan yang terlihat. Aksi mencuri ari-ari bayi yang baru lahir itu dilakukan selama berbulan-bulan setelah mendapatkan kesaktian dari sang dukun. Pada suatu hari kebetulan di kampungnya tidak ada wanita yang baru melahirkan. Ia pun memutuskan untuk mencari mangsanya di kampung lain. Karena tidak tahu dengan medan di kampung baru tersebut, si Kuyang tanpa sengaja melanggar salah satu pantangan si dukun, yakni melewati tanaman labu milik salah satu warga di kampung itu. Makhluk itu pun terjatuh dan terjebak di kebun tanaman tersebut. Pencarian mangsa pun tidak bisa diteruskan dan terjebak di kampung tersebut. Seketika kekuatannya untuk terbang pun hilang. Dia pun menangis dengan suara yang menyeramkan. Tangis itu didengar oleh seorang pria. Niat untuk kabur, pria itu malah diminta si Kuyang untuk membantunya yang terjebak di tanaman labu dan berjanji akan memberikan dirinya perhiasan, atau kita sebut dengan iming-iming. Mendengar penawaran tersebut, si pria kemudian membantu si Kuyang meski dengan tubuh gemetar karena ketakutan. Si Kuyang pun meminta pria itu memasukkan kepalanya ke dalam keranjang belanjaan dan diantarkan ke alamat yang telah disebutkan. Sesampainya di depan rumah di alamat yang sudah ditujukan, makhluk itu pun menyuruhnya untuk membuka pintu rumah yang terdapat bagian tubuhnya yang dia sembunyikan. Kuyang itu pun meminta pria itu untuk memasang kepalanya ke tubuh si Kuyang. Dengan masih ketakutan, pria itu pun kemudian menuruti permintaan si Kuyang. Setelah selesai, pria itu kemudian mendapatkan imbalan yang sudah Kuyang janjikan sebelumnya. Pria itu pun kembali ke kampungnya dan menceritakan apa yang sudah dia alami. Sejak saat itu, warga kampung akhirnya mengetahui bahwa ari-ari bayi yang hilang ternyata dicuri oleh wanita yang menjelma menjadi Kuyang. Konon, untuk melawan Kuyang, warga perlu menggunakan sapu ijuk, cermin, dan lain-lain. Dan juga yang paling penting adalah doa, maka Kuyang itu akan ketakutan. Oke, jadi segitu aja cerita tentang Kuyang dari Kalimantan. Jadi buat kalian yang mau berbagi cerita kalian, langsung aja email di maricerita25@gmail.com. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton ataupun mendengarkan cerita ini. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you, goodbye.